Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu. Nama saya Aulia Hairunisa. Nama saya Lailatul Wardah. Nama saya Amalia. Kami dari kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang darah, pembagian darah, dan fungsi-fungsi darah. Mengenal sel darah dan fungsinya, eritrosit, leukosit, serta trombosit. Darah sendiri terbentuk dari beberapa unsur, yaitu plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Sistem sirkulasi pada manusia terdiri dari sistem peredaran darah dan sistem limfatik atau peredaran getah bening. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Agar darah dapat mengalir ke seluruh tubuh, maka perlu didukung oleh alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Sementara sistem peredaran darah manusia berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Berikut ini adalah fungsi sistem peredaran darah manusia. Menyuplai oksigen dan sari makanan yang diabsorpsi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru, mengembalikan zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan, menjaga suhu tubuh, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Sistem peredaran darah manusia melibatkan darah, alat transportasi utama, jantung dan pembuluh darah, alat peredaran darah. Sementara berikut ini adalah fungsi darah dalam tubuh. Transportasi, sari makanan, oksigen, karbon dioksida, hasil samping metabolisme, air, hormon, obat. Termoregulasi, pengatur suhu tubuh. Imunologi, mengandung antibodi tubuh untuk melawan virus dan bakteri. Homeostatis, mengatur keseimbangan zat pH regulator. Melakukan proses pembekuan darah untuk menutup adanya luka, koagulasi. Darah sendiri terbentuk dari beberapa unsur, yaitu plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. 1. Plasma darah. Plasma darah, fungsi plasma darah diantaranya adalah membersihkan tekanan osmotik darah, mengangkut sari makanan ke sel-sel, membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, dan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari plasma darah. Bersifat cair, mengandung 90% air dan 10% zat-zat yang terkandung dalam. Terdiri dari zat makanan dan mineral, glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol, serta garam mineral. Zat-zat yang diproduksi sel, enzim, hormon, antibodi, protein darah, albumin, fibrinogen, globulin. Zat-zat hasil metabolisme, urea, asam urat, dan lain-lain. Gas-gas respirasi, oksigen, dan karbon dioksida. Cairan yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah. Tiap antibodi bersifat spesifik terhadap antigen dan reaksinya bermacam-macam. Presipitin, antibodi yang dapat menggumpalkan. Lisin, antibodi yang... Perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dari perbedaan jumlah darah, eritrosit 4-5 juta per mm. Jumlah pada pria dewasa sekitar 5 juta sel per sisi. Darah jumlah pada wanita sekitar 4 juta sel per sisi darah. Jumlah eritrosit bervariasi tergantung pada jenis kelamin. Leukosit 4,5 sampai 10.000 per mm. Trombosit 15 sampai 100.000 per mm. Umur eritrosit 100 sampai 120 hari, leukosit 12 hari, trombosit 8 sampai 10 hari. Tempat produksi, eritrosit sumsum tulang belakang, leukosit sumsum tulang belakang sebagian jaringan limpa, trombosit hati dan limpa. D. Fungsi sel darah. Eritrosit mengangkat karbon dioksida dan oksigen, leukosit melindungi tubuh terhadap serangan benda asing, bakteri atau virus. Trombosit pembekuan darah. Bentuk sel darah, eritrosit cakram bikonkav, cekung di bagian tengah dan tidak memiliki sel inti. Sel-sel darah merah yang telah tua akan ditelan oleh sel-sel fagosit dalam hati. Sebagian besar besi dari hemoglobin digunakan kembali. Sisa dari molekul hemoglobin dipecah menjadi pigmen empedu yang diekskresikan
mati ke dalam empedu. Eritrosit memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk hemoglobin. Leukosit. R variasi tidak beraturan dan memiliki satu inti sel. Jika terjadi infeksi, jumlah leukosit di dalam tubuh bisa meningkat mencapai 30.000. Jumlah leukosit yang melebihi jumlah normal ini disebut leukopenia. Jumlah leukosit yang kurang dari jumlah normal disebut leukositosis. Jumlah leukosit menjadi lebih besar dari normal adalah leukemia atau kanker darah. Leukosit yang sangat banyak ini mengakibatkan fagositosis terhadap sel darah merah oleh sel darah putih. Trombosit tidak beraturan dan tidak memiliki inti sel. Di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembeku hemostasis, antara lain adalah faktor antihemofilik faktor. Jika secara generis trombositnya tidak mengandung faktor tersebut, maka orang tersebut menderita hemofili. Proses pembekuan darah. Pernahkah Anda mengalami luka pada kulit Anda, baik karena sayatan maupun goresan? Dalam modul struktur dan fungsi makhluk hidup dituliskan, jika suatu jaringan tubuh Anda terluka, maka trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase, tromboplastin. Hal ini yang membuat keluarnya darah dari kulit Anda. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Protrombin merupakan protein yang tidak stabil yang dibentuk di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satunya adalah trombin. Trombin mengubah fibrinogen larut dalam plasma darah menjadi fibrin tidak larut dalam plasma darah yang berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini akan menutup luka hingga darah tidak keluar lagi. Jika luka seseorang hanya di permukaan otot, biasanya darah cepat membeku. Akan tetapi bila luka lebih dalam, diperlukan waktu yang lebih lama agar darah membeku. Penggolongan darah pada manusia. Sistem ABO salah satu sistem penggolongan darah manusia. Telah diketahui bahwa golongan darah manusia berbeda-beda. Penentuan golongan darah manusia saat ini ditentukan dengan 3 macam sistem, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH. Perbedaan golongan darah ini terutama dikenali pada saat transfusi darah. Bila transfusi darah terjadi pada orang yang bergolongan sama, terjadi kecocokan antara darah donor pemberi dan darah resipien penerima. Sebaliknya, jika terjadi transfusi darah dari donor kepada resipien yang tidak sama golongan darahnya, akan terjadi reaksi penggumpalan darah atau reaksi serologis pada tubuh penerima. Akibat resipien dapat meninggal dunia. Reaksi serologis atau penggumpalan darah dapat terjadi karena adanya reaksi antigen glikoprotein yang dianggap benda asing dan antibodi molekul protein yang merespon keberadaan antigen. Penggolongan darah sistem ABO secara fisiologi berdasarkan adanya agglutinin dalam plasma darah dan agglutinogen dalam eritrosit yang ditemukan oleh K. Landsteiner 1868 sampai 1943. Darah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah Penggolongan darah sistem ABO berdasarkan keberadaan antigen dan antibodi A dan B dalam darah. Golongan darah dibedakan menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki antigen atau agglutinogen A dan antibodi atau agglutinin B. Golongan darah B memiliki antigen atau agglutinogen B dan antibodi atau agglutinin A. Golongan darah AB memiliki antigen atau agglutinogen A dan juga B dan tidak memiliki antibodi atau agglutinin. Golongan darah O tidak memiliki antigen atau agglutinogen apapun. Kemudian, pada suatu pernikahan seseorang sering dijumpai kasus di mana golongan darah A yang menikah dengan golongan darah B ternyata memiliki anak bergolongan darah A. Jadi berdasarkan pada tabel, maka golongan darah A dapat berisi homozigot A maupun heterozigot
maupun heterozigot BO. Golongan darah AB hanya bersifat homozigot AB. Golongan darah O hanya bersifat homozigot OO. Sekian dari kami.